Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tematik mencakup tentang tiga mapel. Yang pertama adalah SBK atau SBDB, yang kedua adalah IPA, yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Baik, Ananda, anak-anakku sekalian, di sini ada Bapak telah membuat SBK, apa namanya, isian materinya. Di sini judulnya dulu kan ya, membaca cerita satu, yang kedua adalah lalu menjawab pertanyaan cerita bergambar yang bapak rangkum, yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk gambarnya. Isinya mana pak? Yang ini isinya, baca dan pahamilah materi pagi ini. Nah, bapak telah mempelajari ya, jadi nanti bapak tahu jawabannya. Nah, gambar pada cerita menjadikan hari sebagai inti cerita. Terus di kalian belajari baca ya, kan tugas anak sekolah adalah membaca, mempelajari ya. Kalau ingin pinter, banyak baca. Kalau ingin pinter matematika, banyak latihan berhitung. Yang satu ada fokuslah pada objek, membuat sketsa, kalian apa ya, baca, blocking juga dibaca terus. Nah, sampai media yang dipakai juga dibaca. Lalu yang pertama, maksudnya yang pertama tugasnya adalah halaman 35 tuh di buku tematik. Jawab pertanyaan dengan benar 1 sampai dengan 5. Apa? Ya satu, apa teknik yang digunakan bila menggambar dengan krayon? Apa tekniknya? Nah, Bapak sengaja tadi nggak menjelaskan karena ini kamera ya, waktunya cuma hanya berapa menit. Mohon maaf ya. Yang kedua adalah sebutkan media yang digunakan dalam teknik bahasa sampai nomor 5. Yang punya buku, di buku. Yang belum ada bukunya disalin dulu yang pertanyaannya saja ya. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Ambil dari buku tematik. Nah, di situ ada bahasa Indonesia itu suruh membaca teks tentang organ gerak hewan avertebrata. Itu ya. Kalau dulu mah kan kita belajar tentang vertebrata ya. Kalau vertebrata itu kan cirinya kan satu, memiliki tulang belakang sejati gitu ya. Nah, yang ini mah avertebrata enggak. Jadi tidak mempunyai tulang belakang. Gerak capung dibaca, baca. Nah, halaman 38 di situ ada makna-makna yang menurut kita itu susah gitu. Tapi kita harus pelajari apakah yang dimaksudkan ordo, apa yang dimaksudkan nimfa, apakah yang dimaksudkan sayap, bintik-bintik dan selaras. Nah, nanti kalian cari, minta bantuan pada ayah bunda atau internet ya. Ingat menggunakan internetnya sekedar saja, tidak boleh kebablasan. Next, selanjutnya. Nah, kan tadi kan kata-kata yang ini nih 38 ini kan berlanjut nih. Pak, sayap bintik selaras ini dijadikan kalimat. Contoh, sayap ya. Sayap burung itu sangat indah. Udah beres. Oke? Bintik ya. Terdapat bintik-bintik di hewan tersebut. Beres. Dan lain sebagainya. Itu hanya sampel ya. Lanjut. Yang ini nih di bawah. Nah, tetap semangat meskipun belajar dari rumah insya Allah ya. Yang next yang ketiga adalah IPA. Nah, sama IPA-nya di sini adalah membaca teks hewan. Ya, setelah membaca teks menuliskan perbedaan hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa perbedaannya? Di sini ada organ gerak hewan. Nah, ini kan ikan kan dengan ubur-ubur, baca. Nah, yang ketiga halaman 39, 39 ya. Ada 3 soal. Mengapa ubur-ubur dikelompokkan sebagai hewan vertebrata? Kan tadi sudah dijelaskan hewan yang punya tulang belakang dan enggak, itu ada 1 sampai 3, 39. Next yang terakhir 40. 1 sampai 5. Berilah keterangan vertebrata atau avertebrata. Keterangannya kata, apakah vertebrata, apakah vertebrata. Alat geraknya, apakah kaki, apakah badan, ataukah sayap. Capung sama, apakah vertebrata, vertebrata. Alat geraknya apa? Apakah badan, tubuh, ataukah
sayap dan lain sebagainya, ya paham ya? Ya mohon maaf apabila ada kata-kata terlalu cepat. Eh, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.